warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir atau mindset dan budaya kerja aparatur. Area perubahan reformasi birokrasi. 1. Manajemen perubahan, mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja. 2. Penataan tata laksana, meningkatkan efisien dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas. 3. Penataan dan SDM aparatur, meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. 4. Penguatan akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. 5. Penguatan pengawasan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. 7. Deregulasi kebijakan, mengeliminasi peraturan yang menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. 8. Penataan organisasi, menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tempat ukuran untuk menunjang kinerja yang efektif dan efisien. Sungguh-sungguh Makna reformasi birokrasi. 1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. 2. Pertaruhan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. 3. Proses yang tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan anggaran yang tidak sedikit. 4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. 5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Satu, fungsi birokrasi, melaksanakan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan yang profesional, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawas kebijakan, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. 2. Macam-macam birokrasi. Birokrasi pembangunan rangkaian organisasi pemerintahan yang tugasnya lebih spesifik atau khusus. Tugas ini adalah untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Birokrasi ini tugasnya lebih mengarah ke regulatif function atau sifatnya mengatur. Birokrasi pemerintahan umum. Birokrasi ini merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan atau sifatnya umum. Tugas ini bentuknya lebih mengarah ke regulatif function atau sifatnya mengatur. Birokrasi pelayanan. Birokrasi ini merupakan rangkaian organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, bidang pelayanan publik, dalam kurung pembuatan KTP, pengurusan paspor, dan sebagainya.
3. Peran birokrasi. Sejalan dengan tujuan pemerintahan, melaksanakan kegiatan dan program demi capaian visi dan misi pemerintahan dan negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, preventif, revolusi, dan lain-lainnya. Birokrasi sering dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi merupakan alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Tetapi, birokrasi akan tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Ciri-ciri birokrasi: adanya peraturan yang harus ditaati, pejabat terikat dan disiplin, pejabat bekerja penuh perhatian sesuai kemampuan masing-masing, melaksanakan prinsip organisasi, pejabat diangkat sesuai syarat teknis dan peraturan, adanya pemilihan yang tegas antara urusan dinas dan pribadi. 6. Contoh birokrasi. Contoh yang artinya temui dalam kehidupan sehari-hari adalah pemerintah daerah yang merupakan bentuk birokrasi di bidang pemerintahan umum. Contoh lainnya adalah rumah sakit dan sekolah sebagai bentuk birokrasi di bidang pembangunan atau sipil, dinas kependudukan dan catatan sipil yang merupakan bentuk birokrasi di bidang pelayanan. Tujuan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tujuan jangka panjang reformasi birokrasi: menjadi pemerintahan berkelas dunia. Sasaran reformasi birokrasi: 1. Birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja. 2. Birokrasi yang efektif dan efisien. 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Institusi pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah memiliki struktur hierarki yang terdiri dari pejabat-pejabat terpilih dan staf yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 2. Serikat Dagang. Serikat Dagang adalah organisasi yang didirikan oleh pejabat-pejabat atau buruh untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk hak-hak terkait dengan kondisi pekerja, gaji, dan kesejahteraan pekerja. There's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. You got that something that I never wanna lose. Yeah, it's like dancing when the song's already over. Moving without getting. A few moments later.